Ini adalah kreasi kita hari ini, tiara trik ala sutradara, pembuatan masker tanpa jahitan seperti ini. Mari kita coba bagaimana kalau kita pasang itu apakah bagus atau tidak, karena ini kita menggunakan kain bekas, kain dari jilbab yang sudah enggak terpakai karena jilbabnya jilbab kecil. Bagi teman-teman yang memakai jilbab kecil, diusahakan untuk mengubah jilbabnya yang menjadi yang besar ya, karena kita disuruh, wanita itu disuruh untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada. Jadi kalau kecil kan percuma, enggak sampai ke dada ya. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membuat masker yang lebih worth it atau lebih bagus, silahkan tonton channelnya dari Senko Takahiro. Itu pembuatan percetakan lah. Itu dia juga mencontohkan cara pembuatan masker. Maka teman-teman jika ingin menjual masker tersebut, saya sarankan untuk menonton dulu channelnya Senko Takahiro. Nah, di deskripsi box di bawah ada dua cara. Cara pertama itu adalah cara pembuatan yang banyak, nggak bisa satuan. Cara yang kedua adalah menggunakan tinta sublim ya, yang langsung di press. Kalau ini saya menggunakan alat seadanya dan kain seadanya dengan gunting perang. Maka ini tidak saya sarankan untuk dijual, ini hanya untuk digunakan sendiri. Tapi teman-teman jika ingin membuat untuk menjual, maka jualah dengan harga yang murah, dengan kain yang bagus, dengan pemotongan yang bagus pula, maka teman-teman silahkan menjual dengan harga yang murah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat masker yang murah meriah dengan bahan yang seadanya ala Sutradara Capung Terbang tentunya. Oke. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki kain-kain bekas atau pakaian bekas, coba diambil pakai kain yang cukup lembut. Saya sekarang ingin menggunakan bekas kudung nih, milik istri saya, kudung atau jilbab ya. Jika kecil milik istri saya yang sudah tidak terpakai, bahannya ini cukup melar ya, tik wik ya, bagus. Sehingga ini akan saya buat masker. Kira-kira apakah bagus atau tidak? Ini hanya saya percobaan. Kalau ini bagus dan berhasil, mungkin saya pakai. Bahannya dol-dol. Dol-dol itu polkadot ya, bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, ini saya mempunyai masker. Ini saya beli di toko, mungkin harganya sekitar 20 ribuan. Yang tanpa jahitan. Karena saya ingin membuat masker yang tanpa jahitan, maka saya akan menggunakan mal ini ya, sama yang ini. Saya baru saja membeli masker ini, harganya sekitar Rp7.000.
Tapi masker ini terlalu kecil buat saya ternyata. Nah, Ini nggak sampai di kuping. kalaupun dipaksakan pun seperti ini. Nah, terlalu ketat ya. Jadi kuping ini terasa sakit karena kainnya tidak begitu melar atau molar ya. Ya, ini akan saya buat untuk mal, untuk pembuatannya. Dan saya menggunakan ini juga untuk malnya. Kita coba, mari kita buat. Terima kasih, jazakillah khairan. Saya akan mengemal ya. Ini kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan, kameranya saya ajukan dulu. Ayo kamera ke sini. Ayo kakek. Tes. Oh masih bisa ya. Itu tadi sound card-nya jatuh. Nih lihat. Sound card-nya jatuh. Jatuh dari ketinggian. Semoga ada apa-apa. Semoga sound-nya bisa terekam. Kita mal terlebih dahulu. Kita menggunakan mal yang ini saja karena ini kan tadi tidak cukup, tetapi bahan kudung ini atau jilbab ini cukup melar atau bisa molor ya. Maka kita coba menggunakan mal yang ini dulu aja. Kita mal seadanya aja, nanti kita potong di kedalaman ya, jangan dipreskan nanti. Kok saya pilek? Masya Allah. Nah, seperti ini teman-teman malnya, kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Kita gunting menggunakan gunting. Guntingnya karena saya nggak punya, ya gunting seadanya, ini gunting perbanan dari isolasi hitam. Ini berarti pejuang sekali ya. Biasanya kalau diperban itu perjuangannya ngeri biasanya. Kita potong, kita coba. Sikat guys, kita potong langsung ler. Nanti kita lap. Ini guntingnya aslinya wis ora. Harusnya ini guntingnya sudah pensiun ini. Nah teman-teman, jadinya seperti ini ya. Nah, masker aslinya kan seperti ini. Dan ini masker yang hitam. Gak tahu ini mereknya apa, lupa ya. Dan ini adalah potongan yang tadi. Potongan tadi saya rapikan dulu.
Kita potong sesuai dengan malnya tadi yang kita ukur ya. Pastikan rapi sisi-sisinya. Kita potong secara perlahan dan hati-hati. Saya ini menggunting dengan hati-hati karena guntingnya ini gunting pejuang ya. Jadinya ya cukup alot ya. Halo teman-teman, jangan lupa minum minuman ini ya. Ini adalah minuman dari PHD ini. Ada banyak variannya dari kopi dan lain-lain. Mohon maaf permisa, tadi kita kehabisan baterai handphone ya. Ini saya menggunakan handphone yang satunya. Jangan lupa minum dulu PHD Fresh. Ihi. Bismillah. Nah, ini adalah tadi mal-malnya yang kita sudah beli tadi. Ini ada contohnya. Nah, tadi setelah kamera off tadi, saya dibantu oleh istri saya untuk memberikan jarum pentul agar kainnya itu tidak lari-lari ya, karena lari itu capek. Mari kita kembali lagi untuk memotong sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Kita potong langsung 2 ya. Kita kasih jarum pentul agar tidak geser ya. Kita potong, jadi nanti hasilnya lebih rapi ya. Kalau teman-teman ingin membuat ini, saya sarankan untuk memakai gunting yang cukup tajam ya, agar pemotongannya itu rapi dan sempurna, tidak ada serabut-serabut kain yang keluar. Karena tadi saya nggak punya ide membuat masker, karena pulang tadi saya dari luar mau bayar STNK di Samsat, ternyata karena virus corona ini Samsatnya pun sekarang tutupnya gasi. Dari yang saya searching di Citraland Semarang itu, yang harusnya tutup jam 8 malam, itu ternyata jam 5 sore itu sudah tutup. Maka saya nggak jadi bayar, tapi saya sudah bayar via online dari 2 hari yang lalu. Saya hanya ingin mencetak atau mengesahkan dari STNK-nya tersebut. Nah, karena itu setelah pulang, saya punya ide untuk membuat masker ini tanpa ada rencana sedikit pun. Maka seperti biasa ala sutradara Tapung Terbang, yaitu dadaan dan dengan alat dan bahan seadanya. Kita potong sedikit demi sedikit. Kalau teman-teman punya itu, teman-teman menggunakan kain yang
lembut dan yang agak molor ya. Molor itu bahasa Indonesianya apa sih? Melar ya. Melar itu bahasa Indonesia apa bahasa apa ya? Molor itu juga bahasa Indonesia ya. Molor itu jangan tidur loh. Bukan tidur loh, tapi molor itu kayak gini. Beler lah, ini molor namanya. Melar. Melar itu enggak kayak badan itu bisa melar. Kebanyakan makan ya. Bukan, tapi molornya itu molor melar. Nah, kalau dirasa sudah cukup, ini teman-teman kalau motong harus rapi ya, karena kalau nggak rapi itu ya dilihat juga kurang enak ya. Ya tadi, itu sebabnya karena saya nggak punya gunting yang tajam, punya guntingnya gunting pejuang seperti ini. Nah, gunting pejuang ini namanya. Nah, karena ini kan sudah lumayan rapi, lumayan bukan rapi ya. Yang paling sulit adalah ketika kita memotong di bagian telinganya. Kita pindahkan jarum pentulnya yang kecil ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan sedikit ya? Oke. Kita pindahkan ke tengah di dekat kupingnya. Nah, di dekat kuping ini kita tekuk. Kita tekuk. Terus makler. Kita tekuk mungkin dikira-kira aja mungkin seperti ini. Nah, ini kita potong karena ini berarti jumlah apa namanya? Jumlah dari kainnya itu adalah 4 lapis, maka pemotongannya juga harus hati-hati teman-teman. Nih. Nah, seperti ini. Hati-hati ya kalau teman-teman memakai jarum pentul itu hati-hati karena nanti kalau ketujet atau tertusuk ke tangan itu sakit. Nah, seperti ini teman-teman. Kita gunting. G-U-N-N-T-T-Ting, gunting. Nah, kita gunting yang 4 bagian tadi, 4 lapis. Kita gunting secara perlahan. Enggak kelihatan ya teman-teman. Maaf. Saya melihatnya. Bismillah. Nah, ini teman-teman maskernya kemungkinan adalah seperti ini. Jadi atau tidak, ini adalah mal dari masker yang Indonesia ini ya. Jangan lupa minum dulu PHD. Jangan lupa jarum pentulnya ini hati-hati dimasukkan ke tempatnya lagi. Ini jarum pentulnya murah meriah, harganya Rp2.000. Ini masih ada barcode-nya soalnya. Jadi saya tahu ini harganya Rp2.000 ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan guys. Karena kameranya kamera buluk ya. Jadi nggak bisa fokus yang begitu bagus. Kita kembalikan dulu jarum-jarum pentulnya, jangan sampai terkena tangan atau tertusuk karena sakit. Tetap safety, jaga diri, wijian. Ini adalah masker saya yang saya beli sekitar 20 ribuan. Ini saya baru beli sekitar 7 ribuan di mana tadi? Di
Aneka Jaya, Walter Mangunkusumo, Genuk ya. Enggak ikut Genuk itu. Ikutnya Pedurungan mungkin. Nah, ini adalah masker yang kita buat tadi. Seperti ini. Ini adalah mal dari nih, seperti ini teman-teman. Mari kita coba bagaimana kalau kita pasang itu apakah bagus atau tidak, karena ini kita menggunakan kain bekas, kain dari jilbab yang sudah enggak terpakai karena jilbabnya jilbab kecil. Bagi teman-teman yang memakai jilbab kecil, diusahakan untuk mengubah jilbabnya yang menjadi yang besar ya, karena kita disuruh, wanita itu disuruh untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada. Jadi kalau kecil kan percuma, enggak sampai ke dada ya. Nah teman-teman, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah masker yang tadi. Ini warnanya hitam, tebal, dan bagus. Ini kelihatan fashionable ya. Apa ya, bagus gitulah. Kalau ini yang tadi, yang Indonesia tadi, kita gunakan nggak sampai di telinga. Sampai-sampai itu harus dipaksa, melar nih. Nggak bisa melar nih. Nah ini di kuping ini sakit nih. Nah ini adalah masker yang kita buat. Jangan lupa, karena kita sudah buat, harusnya ini dicuci dulu karena kita sudah menyentuhnya berkali-kali, maka untuk safety-nya itu lebih baik teman-teman cuci dulu sebelum menggunakan. Tapi kita ingin mencoba apakah yang ini worth it atau bagus, jangan guyu. Weh teman-teman, ini cukup bagus ini. Ini cukup bagus teman-teman. Meskipun ini dari bekas jilbab, ini ternyata cukup enak dan cukup lembut di kulit. Saya nggak punya korek untuk mencoba ketahanannya ini, masker ini bagus atau tidak ya. Tapi dengan seperti ini, dengan eksperimen kita membuat masker ala kadarnya dengan bahan seadanya, ini cukup bagus lah ini teman-teman. Kita nggak perlu menggunakan jarum pentul. Kita nggak perlu menggunakan jahitan. Kita hanya butuh kain dan gunting saja untuk membuat masker tersebut. Ini sangat bagus kan? Ini adalah kreasi kita hari ini. Tiara, trik ala sutradara, pembuatan masker tanpa jahitan seperti ini. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membuat masker yang lebih worth it atau lebih bagus, silahkan tonton channelnya dari Senko Takahiro. Itu pembuatan percetakan lah. Itu dia juga mencontohkan cara pembuatan masker dari yang banyak, yang langsung banyak, maupun yang satuan. Itu ada 2 video yang sudah diupload. Maka teman-teman jika ingin menjual masker tersebut, saya sarankan untuk menonton dulu channelnya Senko Takahiro.
Nah, di deskripsi box di bawah ada 2 cara. Cara pertama itu adalah cara pembuatan yang banyak, nggak bisa satuan. Cara yang kedua adalah menggunakan tinta sublim ya, yang langsung di press menggunakan alat press ya, alat press panas. Nah, kalau ini saya menggunakan alat seadanya dan kain seadanya dengan gunting perang, maka ini tidak saya sarankan untuk dijual, ini hanya untuk digunakan sendiri. Tapi teman-teman jika ingin membuat untuk menjual, maka jualah dengan harga yang murah, dengan kain yang bagus, dengan pemotongan yang bagus pula, maka teman-teman silahkan menjual dengan harga yang murah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.